Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para penonton, para viewers dimanapun berada, alhamdulillah sultanu al-wadil burhanu al-mabsud fil wujud waramu aisanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub atas jubal qulub wa tamtariqu balang subatali nubasu wa ala alihi wasallam masuk. Jadi bertemu kembali bersama saya Anam SPT di channel Anam SPT para sahabat. Jadi pada malam hari ini saya ingin bersilaturahmi kepada para sahabat-sahabat semua yang di luar sana, yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang saat ini sedang menonton di kafe, yang saat ini sedang menonton di rumah, yang saat ini sedang menonton di kantor, yang saat ini sedang menonton dimanapun. Semoga kita semua selalu dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala, kesehatan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan dimenangkan perjuangan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam hari ini sesuai dengan thumbnail dan judul para sahabat, saya bersama Mbak Rosa, bersama tim, bersama kameramen juga ingin mendatangi rumahnya Bu Siti para sahabat, yang mana setelah yang kita tahu dari tayangan kemarin, Bu Siti ini sering membentak orang tuanya dan juga sering menyiksa orang tuanya karena tidak direstui hubungannya sama laki-laki. Laki-lakinya yang nggak tahu saya laki-laki seperti apa, kenapa kok sampai nggak direstui. Tetapi yang perlu diingat untuk para sahabat-sahabat semua, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk para sahabat semua. Jadi orang tua itu pasti tahu yang terbaik untuk anaknya. Jadi kalau misalkan kita mau lakukan sesuatu dan nggak disetujui sama orang tua, ya tanyakan dulu kepada orang tua kenapa. Begitu para sahabat. Jadi dalam suatu keluarga kalau menurut saya ya harus ada musyawarah untuk mencapai hasil mufakat. Begitu para sahabat. Dia apapun alasannya, kalau membentak orang tua sampai menyiksa orang tua, ya nggak ada baiknya, itu dosa para sahabat ya. Karena dalam agama Islam orang tua itu harus didahulukan, orang tua itu harus dihormati para sahabat ya. Begitu. Dan untuk Mbak Rosa sendiri, karena kenapa saya ajak para sahabat, karena Mbak Rosa ini sebagai penjembatan saya ke keluarganya Mbak Siti. Semoga nanti kita mendapatkan alasan yang tepat. Saat ini kan kita cuman katanya saja terkait dengan permasalahannya Mbak Siti ini. Jadi sambil melihat kondisi ibunya siapa namanya? Ibu Rodiah. Bu Rodiah ya para sahabat ya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Sudah tua ya berarti ya? Iya sudah tua. Kira-kira umur berapa Bu Rodiah? Saya kurang tahu ya Pak Ustadz, kayak ya seumuran gitu loh, sudah agak tua gitu. Seumuran siapa? Seumuran orang yang tua? Iya. Gitu. Ya itu aja para sahabat-sahabat semua. Rumahnya dekat ya sama rumahnya sampean ya? Dekat Pak Ustadz. Ya udah, nanti kamera di-cut dulu aja, soalnya nggak enak dilihat orang banyak. Di situ banyak orang ya para sahabat ya. Kamera di-cut. Dan doakan saya terus para sahabat di channel Anam SPT ini, semoga bisa mengedukasi para sahabat-sahabat semua. Apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya alami, saya coba sharekan, saya coba bagikan untuk para sahabat-sahabat semua. Gitu, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang bicara. Yuk. Baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad juga memberikan keterangan akan khasiat madu yang menyembuhkan ini. Dalam surah An-Nahl ayat 68-69 Allah menyatakan, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi mereka yang memikirkan." Pasir garam kasturi. Minyak kasturi adalah minyak yang memiliki aroma harum terbaik di dunia dan akhirat. Seperti sabda Nabi Muhammad, sebaik-baik wewangian adalah minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh ilmuwan Islam terutamanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan para ahli lainnya, maka kasturi didapati mempunyai banyak khasiat, diantaranya menenangkan jiwa, menghilangkan rasa gemetar, dapat mengusir jin pembawa santet, berfungsi memelihara kesehatan secara keseluruhan, mencegah wabah penyakit, disukai para malaikat dan orang-orang soleh. Cukup taburkan pasir garam kasturi di sekeliling rumah atau bangunan, biidznillah akan dijaga sama malaikat Allah.
Cincin terompah Rasulullah. Cincin ini sudah dibaluri minyak kasturi dan akan mendapatkan bonus 2 ml minyak kasturi kesukaan Rasulullah. Cincin ini sebagai aksesoris yang pas untuk dimiliki umat Islam untuk menambah kecintaan kepada Rasulullah. Terompah Nabi juga dijadikan sebagai lambang keislaman yang sangat dihormati oleh umat muslim. Penggunaan cincin hufen atau cincin terompah Nabi juga merupakan salah satu cara untuk menghormati sunnah Nabi Muhammad. Kalung haibah atau kalung terompah sama halnya dengan cincin terompah. Di setiap pembelian akan mendapatkan bonus 2 ml minyak kasturi sebagai minyak kesukaan Rasulullah. Penggunaan kalung terompah juga dapat meningkatkan rasa syukur dan mengingatkan umat muslim untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Dengan mengenakan kalung terompah, umat muslim diingatkan untuk tidak mengambil nikmat kecil yang diberikan oleh Allah sebagai sesuatu yang remeh. Ya, para sahabat, kita sudah di rumahnya Bu Siti atau Bu Rodia. Ya. Coba di dulu. Assalamualaikum, Bu Rodia. Oh iya. Mana Bu? Ya Allah Bu, sama nih Ya apa nak dong jane mbakmu ya kaya ngono ku. sama ini kena apa niki? Lara awakku ki nak suwi. Astagfirullahaladzim. Sama habis bertengkar lagi sama Mbak Siti. Yo. Ya anu ora kena nak mbakmu. Iya apa nak? Ini yang namanya Bu Iya, Rodia. ini yang namanya Bu Rodia, Pak. Yang sabar Bu ya. Ini Kenapa anaknya sampai kok sampai berbuat seperti itu? Walah Pak niku ngeten lho. Ajeng etika jengaken tiyang. Namekaken kula mboten setuju. Bocah niku main medok. Napa ngoten niku yoga kula niku nasibe ngoten lho Pak. Kula mboten kantuk Pak, saestu kula mboten kantuk. Bapake mboten enten griya Pak. Ngeten iki. Terus sampai nanti sering diapain? Nggih, kula Sering niki dibentak. ditaboki nggih. Ditaboi. Nggih. Astagfirullahaladzim. sampai segitunya Pak Ustaz. Kula niki tas pundi ngeten iki, Pak. Yugane niku kok ngoten, Pak. Ngebotaken bocah jalur sing kados ngaten. Ya Allah. Jadi yang nggak tahu bahasanya para sahabat-sahabat semua. Jadi ibunya ini Bu Rodia ini tidak merestui anaknya karena anaknya ini suka sama laki-laki yang sering bermain judi, yang sering hobinya itu minum-minuman keras, pokoknya nakal. Begitu para sahabat. Jadi tidak merestui, tapi dengan ibunya Bu Rodia ini tidak merestui anaknya yang namanya Siti itu. Siti itu memperlakukan ibunya yang kurang kurang baik gitu. Ya nggak baik lah para sahabat. Ustaz tambah nangis kayak gini Pak Ustaz. Sabar Bu. Ini biar bantu Pak Ustaz. Biar menyadarkan. Terus sekarang anaknya sampean kemana, Bu Rodia? Ndak tahu. Saya ndak tahu. Kemana ndak tahu. Kalau boleh tahu kesehariannya, pekerjaannya misalkan setiap hari apa anaknya sampean ini? Nggih ngamuk-ngamuk ngoten niku. Ngamuk-ngamuk? Nggih. Cuman ngamuk-ngamuk saja? Nggih. Astagfirullahaladzim. Orang dari rumah saya emang kedengeran keras sekali Pak Ustaz. Keras banget. Iya. Sampai Itu sering ditabuk, sering Nggih. dibentak. Nggih. Astagfirullahaladzim. jangan menangis Bu. Saya heran sama sabar. orang-orang seperti itu ya. Kan dari kecil ibunya yang ngerawat, bukan pasangannya yang ngerawat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus pundi ngoten niku, Pak. Iku kula kados ngoten.
Terus nopo garwane jenengan ten pundi? Kerja. Jadi nggak tahu sampai diginikan sama Siti itu Mboten nggak tahu. semerap bojo kula mboten semerap. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sampai sering curhat, sering bilang masalah sampai ini ke Mbak Rosa. Nggih, kula ngoten kali Sering. niki kula sanjang ya apa nduk, mbakmu kok kaya ngene nang aku nduk. Kadek wanine kaya ngono. Kadek aku enggak setuju lek dirabi arek iku nduk. Arek iku ngono. Tapi sebelumnya sudah pernah menikah anaknya sampai ini? Belum pernah menikah. Masih perawan kok Pak Ustaz. Masih perawan. Iya. Perawan. Astagfirullahaladzim. Terus bapaknya juga tahu kalau Mbak Siti ini berhubungan sama laki-laki ini? Pas Den. Nggak tahu. Cuman sampean yang tahu. Ya wajar para sahabat. Tadi yang saya bilang orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Kalau anaknya dapat pasangan yang sering judi, minum minuman keras, mau jadi apa keluarganya nanti? Kan begitu. Nggih. Astagfirullahaladzim, ya insya Allah nanti berhubung saya sudah dijembatani sama Mbak Rosa untuk bersilaturahmi kepada Bu Rodia, nanti insya Allah kita sadarkan anak jenengan. Semoga aja bisa. Mohon dibantu ya Pak Ustaz. Alhamdulillah, mungkin bisa. Ada apa lagi? Ini kok rame-rame di rumah. Mbak Siti. Kenapa? Nangis-nangis kenapa? Kenapa Mbak? Bilang apa lagi? Enggak bilang apa-apa. Kenapa? Sampean itu loh datang sama siapa itu? Ini guru saya. Kenapa? Guru Karena siapa, saya Mbak? mau guru saya itu ibu saya biar nggak ada. Loh. Jadi saya biar bisa bersatu dengan Gimana sih Mbak? suami saya. Sampean ini sadar apa enggak? Kok Sadar. ngomong kayak gitu loh? Kenapa? Nggak usah kamu ngurusin saya. Ya urusan saya, orang mbaknya ini ibunya sakit loh di rumah. Ibunya sakit loh di rumah Mbak. Emang nggak kasihan Biarin. ngomong kayak gitu? Orang ibu saya Iya. aja nggak kasihan sama saya. Loh, ibu sampean kasihan ke sampean. Nyatanya kan misahin saya sama suami saya. Orang Tapi pacar sampean itu ini enggak Mbak Siti. benar ibu sampean. Sampean Nggak itu usah kok- ikut-ikut. Ngapain? Tapi bagaimanapun juga ini kan ibu sampean. Nyatanya ibu saya juga nggak mau kok Ya, ngerestuin karena saya ibu sama. sampean itu pengen yang terbaik untuk pasangan sampean nanti. Yang jalanin kan saya, bukan ibu saya. Iya, Sa. Sampean memang mau mendapatkan pasangan yang kata ibunya sampean itu sering minum, terus sering minum. Yang penting kan saya keras, bahagia. Katanya sering orang tua judi. itu melihat anaknya bahagia, bahagia. Tapi nggak seperti itu Mbak. Kan kasihan ibunya kayak gini. Terserah saya. Kenapa kamu ikut-ikut? Sampai nyuruh orang buat ninggalin ibunya Iya, gimana? ini. Ya Allah Mbak. Ini Sampai guru saya, nggak ada dosa. guru saya. Ya, dengan Bang Sinta. aku. Aku orang yang terkenal dari sini. Oh, sampean orang terkenal. Iya. Terkenal apa? Terkenal. Terus maksudnya Sabar Bu, gimana? jangan dengerin Maksudnya omongnya Mbak gimana? Siti. Sampean kok diajak sama Bu Siti? Sampean apanya Bu Siti? Aku disuruh Gus itu untuk membunuh ibunya. Oh, ya Allah, Mbak Siti, sadar Mbak. Apa aja aku lakukan atas sadar gua. Sampean ini preman atau dukun? Aku dukun. Jadi membunuhnya sampean itu secara masif, secara santet. Secara santet. Apa semuanya mau aku santet? Kok sampean? Diem. Berarti sampean pengen nyantet ibunya sampai sendiri? Iya. Hanya karena sampean nggak direstui sama. Iya. Astagfirullahaladzim. Sampean ini anak macam apa Mbak? Durhaka loh Mbak. Biarin aja. Yang penting kan saya bisa bersatu. Loh, ya Allah. Nanti kena azab loh sampean kalau. Kena azab. seperti ini. Tidak percaya itu. Azab apa? Tidak percaya? Apa nggak ada laki-laki lain? Nggak ada. Kenapa sampean kok cinta sama laki-laki yang Emang seperti saya itu? suka. Kenapa? Ya sukanya dari segi apa? Ya saya cinta. Emang cinta itu memandang itu apa-apanya. Ya tapi ya dilihat-lihat. Lihat-lihat Mbak, belum tentu Kalau orangnya laki-lakinya itu sering- baik ke sampean. Ah. Lihat ibunya kayak Kan menurut gini. kamu udah baik. Menurut saya baik. Emang sudah tepat itu buat suaminya sampean? Bagi Ya. saya tepat. Kenapa? Yang jalanin saya. Nggak usah kamu ikut-ikut. Iya, saya enggak urusan, tapi ibu sampean ini loh sakit-sakit di rumah kayak gini, saya emang sampean enggak kasihan. Enggak Itu saya kasihan. aja nggak kasihan. Kenapa kamu? Ini Biarin aja. sampean itu enggak kasihan Kenapa? apa? Bawa-bawa orang kayak gini. Ya biarin. Ya Allah, Mbak. Ini Saya sama bayar mampu. Kenapa kamu? sampean lo bayar orang ini berapa? Kok mampu-mampu? Memangnya kenapa mau kamu bantu? Ya enggak lah, ngapain mau dibantu orang lihat ibunya kayak gini kasihan kok mau sampean itu ya Allah.
Kenapa? Saya nggak habis pikir ini sama. Ya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Sudah sampai hentikan. Apanya Sam- yang dihentikan? Ya perbuatan sampean seperti ini biarin sering aja. menyiksa ibunya sampean. Biarin Malah saya. sampean sekarang mau Urusan saya kan. Iya, berusaha untuk urusannya menyakiti Mbak. ibunya sampean itu salah. Sampean Salah kan itu menurut kamu, menurut saya benar, kenapa? Kalau menurut sampean benar, benarnya di mana? Ya kan yang penting kan saya bisa berdua, bisa bersatu. Emang berduaan. seganteng apa sih Ah. pacarnya sampean itu? Orang ganteng itu kalau menurut kamu ganteng, bagi saya belum tentu ganteng. Kalau Ya, menurut saya sampean ganteng itu belum dikasih tentu bagi apa kamu sama ganteng. suami itu loh dikasih apa? Kok sampai mau Ya mau Ibu dikasih orang, apa, mau kasih ibunya apa, di- mau urusan kamu. ya nggak Bukan urusan kan? bukan urusan saya, tapi saya kasihan samanya Ya ibu. biarin aja. Kok biarin? Ingat ini ibunya sama Tahu ini yang ibu lahirin saya, sampean. tahu, tapi beliau enggak mau. Orang kayak gini loh Pak Ustadz, gimana? Nggak tahu jalan pikirannya. Saya aja Ya nggak apa, punya Pak ibu. Ustad, ngeten iki yugane Pak Ustad. Urusin aja itu. Kalehe ibu kados Ya, sabar, ngaten Bu. Pak Ustad. Biarin. Itu emang orang musyrik gitu. Terus pundi Pak Ustad? Anak durhaka itu Bu, jangan didengerin omongannya, jangan. Ya Allah. Biarin. Nggak, ini siapa yang saya bawa, sampean bawa ini namanya siapa? Guru saya. Sampean Baca. dukun terkenal berarti. Aku udah terkenal dari sini. Sampean dibayar berapa sama ini? Aku dibayar 2 juta. Cuma 2 juta Iya. untuk membunuh ibunya. Iya. Memang pekerjaan sampean seperti itu ya? Nyandat-nyandat orang. Membunuh orang. Yang kemarin itu ya 2 juta, nggak ada apa-apanya Pak Ustadz. Biarin sampean lawan aja. Sabar, nanti sampean kena pelet lagi. Ngurusi keluarganya jenengan Bu Siti. Tapi cuman yang sampean perbuat ini adalah suatu kesalahan. Ini adalah dosa, ini kemungkaran. Makanya saya harus ikut campur. Karena saya orang Islam, apabila di depan matamu ada kemungkaran, maka ingatlah. Saya ingatkan sampean, jangan diteruskan. Kalau enggak, itu berbahaya untuk sampean sendiri. Ini ibunya sampean yang sudah merawat sampean dari kecil. Dengerin Mbak Siti, itu dengerin. Sampai sampean segede itu. Kok sampean durhaka sama ibunya sampean? Nanti sampean kena azab kalau Kena sampean azab. teruskan. Ingat. Saya enggak percaya dengan azab. Loh. Jenengan juga jangan mau untuk berbuat seperti itu. Itu urusanku. Orang sini semua, kalau kamu mau nyoba aku silakan. Nyoba apa? Nyoba kemampuan. Emang kemampuan kamu apa selain santet? Santet saja. Bisa, semuanya bisa. Apa? Membunuh kamu bisa, membunuh semua orang bisa. Duh. Kayak malaikat Israel aja. Iya. Kayak dajal aja Pak Ustadz ini. Ya udah, saya akan terus mengurusi permasalahannya sampean. Saya ingin hentikan perbuatan sampean ini. Hentikan Pak Ustadz. Kasihan ibunya ini loh Pak Ustadz. Sampean terima monggo, nggak terima juga monggo. Silakan. Yang jelas saya enggak terima. Kalau nggak terima yang ya penting kan, silakan. yang penting kan saya bisa bersatu sama yang orang yang saya sukai. Kalau ibu saya mau, ibu saya ibaratnya mau ngerestuin saya, ya saya enggak jahat sama dia. Mbak, yo. Apa? Sampean itu sadar. Ini tuh ibu Samian yang lahirin Aku loh. dari tadi sadar. Dari tadi saya enggak semaput. Yo, Eh, Sampean itu kenapa enggak kamu semaput ikut ikut? Biarin enggak semaput aja. apa itu Biarin. Sampean Nggak usah Samian ngurusin. Samian Ya, itu nggak usah Sampean ngurusin, itu nggak loh usah. lihat. Biarin. Sampean datangi Biarin. orang kayak Aku gitu bayar gimana? sendiri, nggak minta sama kamu. Sampean datangi orang musyrik kayak itu Biarin. buat muni Bu Samian loh. Sampean bayar itu sih sendiri. sadar. Bayar sendiri. Emang yang aku minta Emang uang sama kamu? Enggak Sampean ada, biarin aja. sampean Nggak usah itu- ngurusin saya, enggak usah Iya. ngurusin keluarga. Saya nggak ngurusin. orang Ini tua kasihan, kamu. kasihan. Keluarga kamu. Kasihan. Aku apa Kasihan ibunya. Saya mengingatkan sampean. Kenapa? Kalau sampean teruskan perbuatan seperti ini sampai kena azab nanti. Kena Nggak asap. percaya saya dengan Iya, asap. kena asap itu baru. Anakku, sampean manut aku por anak. Nih lihat. Enak. Ini lihat ibunya. Manut por anak. Wes. Yang sabar Bu, biarin. Mbak Siti itu ikut lelaki yang kayak model apaan itu. Main terus mangan opo anakku iku jangan nduk. Orang katanya bayar dukun kuat kok, makan apa? Iya. Bayar dukun cuma 2 juta ya kok. Lah sik kuat nyambut gawe nak. Itu dukun biasa itu. Cuma 2 juta itu. Biarin, nggak ada apa-apanya itu Mbah. Dibandingkan Pak Ustadz saya. Biarin.
Sampean sepenting sing sabar. Nanti biar dibantu Pak Ustadz menyadarkan Mbak Siti. Sampean sing sabar, sampean di rumah aja biar ditangani Pak Ustadz. Ya Bu. Astagfirullahaladzim. Nggak usah ngurusin itu debat santet. Kamu mau saya santet juga? Alah, santet apaan? Saya nggak takut. Mau tak santet juga? Nggak Atau takut. Ini Nggak juga mau takut dengan disantet? Udah, santet-santet. diam. Nah. Sialan kamu. Kalau kamu berani lawan saya. Orang gitu aja sudah geblak-geblak. Yang saya lawan itu bukan kamu, tapi perbuatan kamu. Perbuatan kamu ini mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah nggak usah sampai gunakan ilmu-ilmu seperti itu di sini. Sampai nggak Ayo mempan. lawan saya kalau berani. Jangan di sini Pak Ustadz. Kasihan Kasihan ibunya ibunya. Ina. Ini kasihan ini lagi sakit kayak gini, pucet kayak gini kok. Kalau memang sampai nantang saya minta nggak harus di sini tempatnya. Didatangi aja ke rumahnya. Sampai datangi, Ayo, aku tunggu di saya rumah. datangi. Mereka sampai di mana? Aku tunggu di rumah. Dan Bu Siti, sebelum sampean terlanjur, saya sudah ingatkan, kalau sampean teruskan perbuatan seperti itu, sering menabuk ibunya sampean sendiri, menyiksa ibunya sampean sendiri, membentak ibunya sampean sendiri, nanti sampean kena azab. Saya itu nggak percaya dengan azab. Ya terserah, itu urusan sampean, percaya atau nggak percaya, tapi saya sudah mengingatkan. Dan Mbah, siapa namanya? Enggak habis Jambrong. Mbah Jambrong, kalau mau nantang saya jangan di sini. Saya datang aja ke tempat sampean. Ayo aku tungguin di rumah. Awas. Silakan. Itu para sahabat-sahabat semua, mohon doanya ya sahabat ya. Alhamdulillah, ibu nggak apa-apa. Ini biar ibunya biar istirahat aja Pak Ustadz. Kasihan kalau kita Atau gini aja, gimana? saya takutnya ini kan suami ibunya ini kan lagi keluar rumah, Iya. lagi nggak ada di rumah. Saya minta ibunya sampean bawa aja ke rumah sampean, biar aman, Iya, nggak biar apa-apa. nggak disiksa-siksa lagi sama Iya. Siti. Gitu. Nanti kalau kita biarkan di sini, takutnya malah ngerunyah Sitinya. Itu aja para sahabat-sahabat semua ya. Ambil yang baik, yang buruk para sahabat. Wih, ngeri. Nggak percaya sama azab katanya. Ya itu aja para sahabat. Dari saya, tetap teguhkan keimanan karena tidak ada yang kuat kecuali keimanan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.